wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Rabbi sholli salli jelasini yafalul qurbi wa amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 59, Dewan Guru dan Staf, dan teman-teman sekalian, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah pada kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. Sebelum acara kita buka, marilah sama-sama kita baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Tio Dinasti Tangang SPD. Pada Ibu Tio Dinasti Tangang kami persilakan. Kepada hadirin sekalian kami persilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara yang ketiga, doa oleh Pak Nandi Sufian Jaya SPDI. Kepada Pak Nandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan acara pada pagi hari menjelang siang ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca Allah kita Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina shiratal mustaqim wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jannana bil Islam wa jannana bil iman wa jannana bi husnil khatimah wa la tahkim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, perkenankan kami dalam pertemuan ini memanjatkan doa. Semoga amal ibadah kami Engkau terima dan ampuni segala dosa-dosa kami serta kesalahan kami. Berkahi ridho kepada kami ini sehingga kami lebih berprestasi dalam ikhlas dalam bekerja. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, mampu mempererat silaturahmi sehingga persatuan semakin kokoh. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani, limpahkan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Herlina SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik, tempat yang baik, kegiatan yang baik, dan insyaallah akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beriring salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita dari alam jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Semoga kita akan mendapat syafaatnya dan beliau dunia dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan kita adalah inseminasi program pendidikan guru pula calon guru pula angkatan 7 SD Negeri 59 Kota Bengkulu. Bapak Ibu minta apresiasi kepada dua rekan kita, yaitu
Ibu Ulaban ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya karena sudah mengadakan kegiatan ini secara mandiri. Tidak ada campur tangan sekolah sama sekali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun tidak bisa kami balas dengan apapun. Hanya semoga ini akan membawa kebaikan untuk pribadi berdua dan kita semua juga sekolah kedepannya nanti. Bapak Ibu, pada saat sekarang ini kita disuguhi dengan kurikulum merdeka dan kurikulum. Sebenarnya ada dua hal yang mirip, ya, tapi tidak sama. Namun berbeda nanti pada akhirnya menelurkan hasil yang sama. Kenapa begitu? Kalau di guru penggerak ini lebih ke guru pengajar, ya. Jadi dia lebih ke pengajarnya, cara mengajarnya, ya, pengembangan materinya, bagaimana memimpin kawan-kawan yang belum berada di lingkup guru penggerak, ya, memberikan inovasi baru, begitu ya. Namun akhirnya nanti bagaimana pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru-guru untuk menghasilkan kurikulum yang berciri atau berkarakter profil Pancasila, ya, semuanya muaranya ke situ. Namun kalau jadi sekolah harus memiliki ciri-ciri profil Pancasila. Ada 4. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Terus yang kedua, berkebenekaan. Yang ketiga, mandiri. Lima ya, yang 4 ya. Bergotong royong dan kreatif. Jadi sama-sama kesini nantinya. Cuman kalau guru penggerak artinya gurunya yang dilatih supaya nanti siswa kita memiliki ciri-ciri profil Pancasila. Menurut karena itu belum di guru penggerak, jadi menurut pemahaman itu seperti itu. Kalau itu kurang pas, maka ini luruskan. Lalu kalau kurikulum merdeka yang sedang kita jalani, alhamdulillah sekolah kita sudah 1 dan 4. Sekolah lain masih banyak yang belum. Nah, kalau di kurikulum merdeka ciri-cirinya sama, memiliki profil Pancasila, lalu dia kompetisinya kalau kurikulum 2003 ini sedikit saja ya. Kurikulum 2013 kemarin kita memiliki 4 kompetensi. K1, K2, K3, K4. K1 sosial, K2 ya religius, pengetahuan dan keterampilan ya. Ini kalau kemarin K13. Sekarang kalau di kurikulum merdeka ada beberapa kompetensi, ada banyak malah yang harus kita lakukan oleh seorang guru. Yang pertama diantaranya harus melakukan asesmen awal. Jadi setiap kita mau mengajar kita melakukan penilaian, ya. Penilaian kalau kita di kegiatan itu namanya pretest ya. Jadi kita harus mengetahui sejauh mana siswa kita tentang apa yang akan kita ajarkan. Lalu merancang pembelajaran, ya. Artinya kita harus punya kita petakan dulu, ya. Minat siswa apa? Ya ada 3 ciri itu. Yang lalu strategi bertanya. Kita lebih banyak bertanya. Kenapa bertanya? Karena fokus kita ke siswa. Jadi siswa yang harus lebih kita dorong untuk aktif. Kalau selama ini mungkin kita di 13 lebih banyak dulu. Terus pembelajaran berbasis proyek, yaitu proyek ya. Jadi siswa tidak terfokus ke kelas, tidak terfokus ke buku teks. Silahkan mau diajak keluar ya. Itu memang diutamakan untuk kita berbentuk proyek atau proyek ya. Melakukan umpan balik siswa, guru dan siswa. Sedikit saja ya, singkat-singkat. Membuat laporan mengajar juga itu secara sederhana, itu wajib
Guru-Guru Merdeka, lalu merancang pameran karya. Yang kemarin Ibu ingat di kelas Winda ya, sudah pernah melakukan pameran karya. Nanti kita usahakan di semester ini kita akan adakan pameran karya yang berkolaborasi antara siswa dan orang tua, wali kelas, dan kelas-kelas yang lainnya. Juga kita ada pentas-pentas seni seperti yang lain. Itu sudah termasuk dari kompetensi yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengambil sedikit waktu Ibu Sula dan Ibu Iin. Hanya membuka gambaran sedikit saja. Nanti selebihnya mungkin di bulan Februari awal atau pertengahan kita akan mengundang mungkin pengawas dan yang lain untuk menjelaskan tentang kurikulum Merdeka yang sebenarnya seperti apa. Kenapa? Karena kita semua masih meraba-raba, termasuk juga saya sendiri. Terutama di penilaian ya, penilaian kita masih juga meraba-raba, malah kita masih mirip-mirip dengan penilaian yang ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran yang kelima yaitu pemaparan modul 1.4 budaya positif oleh guru bergerak angkatan 7 Ibu Iwi Mardona SPD dan Ibu Supriyati SPD. Ada teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini yaitu SD Negeri 59. Untuk memberikan semangat kepada kita bersama, kita ada yel-yel ya Bapak Ibu ya. Yel-yelnya seperti ini. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya guru hebat. Terus kalau saya bilang guru hebat, jawabannya Indonesia baik. Ya, kita coba ya Bapak Ibu guru. Siapa kita? Guru hebat. Guru hebat. Indonesia maju. Oke, terima kasih. Kasih apa untuk kita bersama? Bapak Ibu, ya, di sini ada pertanyaan pemantik yang mungkin sudah sering kita dengar dan biasa kita lakukan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, boleh Ibu Das, kira-kira? Jawaban Ibu Das ya. Jadi selama ini apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kita selama ini sering ya. Boleh saya tanya ke guru sini? Saya Bu. Oh ya. Sangat memberikan motivasi pada anak karena dengan adanya penghargaan itu mereka semangat sekali belajar. Terima kasih Ya, terima kasih ya Ibu Guru ya. Jadi untuk sementara jawabannya saya tampung dulu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi yang pertama jawabannya dia, yang kedua juga jawabannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik pasti kenal dengan foto di depan. Ya, itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi dari mereka kita
belajar bagaimana mendidik anak yang sesungguhnya. Nah, di sini pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi di sini anak itu memang yang kita capai, memang anak ini harus selamat dulu. Ya. Kemudian dia juga harus bahagia. Pendidikan menghamba pada murid. Jadi kita itu harus menghamba pada murid, kita mengajar itu sesuai dengan minat dan bakatnya serta kemampuan anak itu sendiri. Ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak itu kalau dulu ya kita sering dengar anak itu katanya kertas kosong. Yang benar Bapak Nadiem? Ya, Katanya kertas kosong. Tapi ternyata anak itu bukan kertas kosong. Ya. Anak itu ternyata sudah memiliki garis-garis halus bawaan pada saat mereka lahir, mereka itu sudah memiliki garis-garis halus. Ya. Pada saat dia sekolah, itu sebenarnya dia sudah memiliki garis-garis halus itu. Nah kita sebagai guru bertugas menebarkan garis-garis halus tersebut. Jadi dia tidak lagi kertas kosong sekarang. Ya. Terus guru diibaratkan petani, sekolah ibarat lapak, murid itu benihnya. Ya, petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya bisa. Ya, karena itu diibaratkan petani tadi, misalnya anak itu benihnya jagung. Apakah bisa Bapak Ibu kita jadikan jagung ini menjadi sawit? Ya, tidak bisa. Ya, jadi dalam artian tadi itu yang dikatakan memiliki garis-garis halusnya. Jadi anak itu memang sudah ada garis-garis halusnya. Dia sudah ada benihnya. Nah, tugas kita itu merawatnya. Kita pupuk, kita siram supaya nanti panennya hasilnya melimpah. Nah, seperti itu juga murid kita. Ya, jadi kita benar-benar bimbing anak ini misalnya. Dia anak ini dia suka menggambar. Jadi kita tuntun anak ini, kita fasilitasi pembelajaran yang mendukung kreativitasnya. Seperti itu. Nah, inilah tujuan pendidikan yang sesungguhnya Bapak Ibu ya. Tujuan pendidikan itu menuntut segala kontrak pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun manusia. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu kita mendidik anak kita itu nanti ya. Kita berharap mereka ini pada saat tergabung ke masyarakat, ya, dia bisa mencapai keinginannya dan dia bisa diterima oleh masyarakat. Inilah tujuan pendidikan yang diajarkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ya. Di depan kita sudah baca sama-sama itu budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan namanya budaya positif. Budaya positif ini akan menanamkan rasa aman, nyaman pada proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid mampu berpikir sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kebiasaan sebenarnya kita sudah ya, kita sudah ada kebiasaan positif seperti kita menyambut anak di depan pagar. Itu dikatakan budaya positif. Menyambut anak, membariskan anak sebelum masuk kelas, anak itu berdoa, terus anak menyebutkan al-husna ya. Doa-doa pendek, ayat-ayat pendek, ada budaya positif. Membuang sampah ke tempatnya itu juga budaya positif ya Bapak ya. Budaya positif menimbulkan rasa aman dan nyaman pada proses pembelajaran. Jadi kalau dia sudah biasa dengan budaya positif tadi, dia akan merasa nyaman untuk belajar. Terus budaya positif juga menimbulkan itu mampu berpikir, itu berpikir lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi misalnya bertanggung jawab, dia melihat kertas karena sudah ada budaya positif di dalam dirinya, otomatis dia akan membuang sampah itu pada tempatnya. Terus kalau kita sudah berbiasa kan bersalaman, dia nanti akan
setiap bertemu dengan gurunya, siapapun guru tersebut, dia pasti akan bersalaman. Nah, di sini Bapak Ibu konsep utama budaya positif itu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu yang sedikit disinggung oleh Bu Kepala Sekolah tadi. Ya. Sebenarnya ini memang paradigma baru, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu berdiferensiasi di sini yaitu itu artinya serangkaian keputusan yang masuk akal, ya, yang masuk akal, yang memang dibuat oleh guru untuk kebutuhan murid-murid kita. Nah, inilah kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid kita, ya. Jadi muaranya kurikulum Merdeka ini nanti itu adalah ke profil belajar Pancasila. Memang semua murid kita harus memiliki 6 ya, ada 6 ya. Jadi pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini seperti kita lakukan pada Jumat ibadah, sudah mendukung pada saat berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian sholat zuhur bersama, ya. Terus mandiri anak ini bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa mencontoh, ya. Terus bernalar kritis, anak ini bisa bernalar kritis, kreatif. Setiap anak itu punya kreativitas masing-masing ya Bapak Ibu. Berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, jadi tugas kita di sini, ya, itu adalah mewujudkan profil belajar Pancasila. Insya Allah kita bisa ya Bapak Ibu. Semangat bisa ya. Insya Allah kita bisa. Nah, disiplin positif. Apa arti disiplin? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, kedisiplinan di sini biasanya anak itu disiplin seperti anak mengeluarkan baju. Ya. Padahal dia tidak nyaman dengan baju masuk ke dalam, makanya dia keluarkan. Karena disiplin tadi, makanya dia masukkan ke dalam. Jadi itu yang dikatakan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian sebagai pendidik juga kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin, ya, sehingga berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Jadi kebajikan universal itu apa sih? Ya. Kebajikan universal itu, ya, adalah nilai-nilai positif yang benar-benar memang ada pada anak itu sendiri, ya, bukan karena terpaksa dia melakukan itu. Disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi anak itu memang benar sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Kalau kita sudah membudayakan disiplin positif tadi, otomatis anak itu akan disiplin dengan sendirinya, ya. Oke, kita masuk ke acting karena di sini saya lihat Ibu Yuli sudah tidur. Oke, kita masuk acting ya. Actingnya gini. Selamat pagi sekali tepuk ya. Selamat siang 2 kali tepuk. Selamat sore 3 kali tepuk. Selamat malam karena orang tidur. Iya, maka kita tepuknya kayak gini aja. Oke, kita bisa mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, kita coba ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Semangat. Pintar.
Mati dulu. SPG-nya kayak gini. Kalau saya bilang ini ayam, yang ini kambing, kalau yang ini kerbau. Ya, ulangi ya. Ini ayam, ini kambing, kalau yang ini kerbau. Oke, kita mulai ya. Fokus ya, ibu ya. Ulang ya. Kita tes dulu. Ini yang ini kalau yang ini kerbau. Oke, ini ya. Coba kata saya ya. Jadi ini makanya dulu ya. Oh, nanti baru semua. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ini ayam, kalau yang ini kambing, kalau yang ini kerbau. benar? Nah, belum konsentrasi ya. Belum konsentrasi ya. Saya ulangi ya. Ini yang ini kalau yang ini kerbau. Coba kata saya ya. Kita ke belakang dulu. Saya mau Ibu Yuli yang masuk ya. Ibu Yuli ya. Ini kalau yang ini kambing. Ya itu ya. Berang. Bu Yuli, ini ayam. Kalau yang ini kerbau. Yang ini kambing. Oke, konsentrasinya saya dulu tadi sudah segar kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, Next. Mau nyanyi nanti. Apa kebutuhan dasar manusia? Ya, sebelum kita nyanyi kita tanya apa sih kebutuhan kita ini ya? Ya, nanti kita nyanyi dulu ya. Nah, ternyata kebutuhan kita ini ada 5 ya. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup apa sih yang kita lakukan untuk bertahan hidup? Kerja kata Tio ya. Terus makan yang pastinya ya. Kita mau makan, kalau nggak makan ya ibu ya, ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Otomatis kita di sini mau disayangi ya, diterima dimanapun kita berada ya. Kemudian penguasaan ya. Penguasaan di mana ya? Penguasaan tentang kalau kita guru ikhlas ya. Kalau untuk hidup penguasaan kita untuk melanjutkan hidup tadi ya. Terus kebebasan. Kita nggak mau diatur ya. Mau tidak diatur ya. Kita tidak mau diatur kalau itu bertentangan dengan hati kita ya. Jadi kita maunya bebas. Misalnya saya suruh Ibu Sula besok Ibu Sula nggak usah menjadi kelas ya. Misalnya ya, Ibu Sula besok libur aja ya. Ngajarnya di rumah ya. Gak mau Ibu Sula. Karena kenapa ya? Karena anak muridnya otomatis keberatan ya. Itu juga atau yang berhubungan dengan murid kita tadi ya. Kemudian kesenangan, otomatis semua kita manusia ya hidupnya mau senang, tidak ada yang mau menderita ya. Murid kita juga, dia belajar di sekolah, dia juga mau senang, mau bahagia. Makanya kita dulu ajaklah anak itu supaya mereka bahagia, jangan dapatkan. Supaya apa? Supaya timbul semua kreativitas anak itu ya. Jangan di marah terus gitu. Jadi kita ajak bahagia. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya. Nah, yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid lakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ya, inilah sebenarnya yang terjadi ya, di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, benar ya. Kadang anak itu bajunya keluar, ketemu saya, itu langsung cepat dimasukkan. Kenapa? Ya, karena takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan yang pamatik tadi, katanya penghargaan itu dapat mendisiplinkan. Yang murid melakukan disiplin daripada menginginkan imbalan.
motivasi ini satu tingkat dari motivasi yang pertama, ya. Nah, yang benar adalah yang ketiga, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah tujuannya budaya positif. Ya. Jadi anak itu tidak lagi karena menghindari ketidaknyamanan, tidak lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Jadi murid itu memang benar melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan. Ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar menumbuhkan disiplin positif daripada murid. Ya, oke, Mas. Nah, ini Bapak Ibu lanjutan pertanyaan sama saya yang di awal tadi. Ya, hukuman. Kita biasa memberikan hukuman dan kita biasa memberikan penghargaan. Ya, ternyata hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Kita suruh anak lari keliling lapangan sampai 10 putaran dan ternyata ada anak yang tidak kuat fisiknya, mereka pingsan. Nah, itulah yang dikatakan hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Kita nyuruh anak itu nulis satu kertas penuh, ya, saya tidak lagi membuat, tidak akan lagi tidak membuat PR, saya tidak, itu mungkin pernah dilakukan, ya. Tapi ternyata anaknya tidak nyaman. Kemudian murid takut Bu sama kita, karena kita terlalu garang, ya. Memaksa, kita suruh tulis tadi dia mau itu karena terpaksa Bapak Ibu ya. Terus murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini yang sering terjadi pada saat kita interogasi murid itu, ya. Dia pasti berbohong, ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Untuk apa dia berbohong tadi? Untuk menyembunyikan kesalahannya, ya. Dia menyembunyikan kesalahannya. Terus murid menjadi rendah diri. Apa yang dimaksud menjadi rendah diri? Dia menjadi rendah diri itu di hadapan teman-temannya, seolah-olah dia itu bersalah betul, ya. Jadi membuat dia menjadi rendah diri. Penghargaan, ya. Penghargaan sering kita lakukan di sini. Ternyata penghargaan itu juga tidak efektif Bapak Ibu. Ya. Dia merusak hubungan. Hubungan apa? Ya. Hubungan antar teman tadi. Apa maksudnya di sini ya? Nanti kita ke selanjutnya. Mematikan ke selanjutnya dulu, sudah boleh? Nah, ini yang dikatakan tidak efektif tadi Bapak Ibu. Suatu penghargaan, suatu peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika ingin melakukannya, anak itu mendapatkan penghargaan. Jadi misalnya permen, ya, kita kasih permenannya. Dia bisa menjawab. Pada saat permen kita habis, ya dia penghargaan kita tidak ada lagi, dia tidak tertarik lagi, ya, karena permen kita sudah habis. Ya. Tidak, jadi penghargaan itu tidak efektif dan disiplin identitas gagal, ya. Terus orang yang berusaha berhenti merokok atau yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, ya. Banyak kan yang melakukan diet, ya, di sini tidak berhasil karena kenapa? Karena dia mau penghargaan tadi. Tapi kalau memang benar itu sudah ada, ya, nilai kebajikan dalam dirinya sendiri, itu pasti akan berhasil dia. Nah, di sini penghargaan itu ternyata merusak hubungan Bapak Ibu ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan tidak menyukai orang itu. Anak kita ini kan anak SD Bapak Ibu ya. Jadi dia nunggu. Ketika dia dipuji dulu, anak yang lain pasti mencibir. Dipuji, saya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya bermotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Seperti tadi kita kasih permen, ya. Dia pasti akan lebih aktif karena kenapa? Ada permen tadi, habis permen kita kasih dia tertarik lagi dia. Nah, ini yang
melakukan ya, menghukum dengan sistem ranking. Kenapa sih ranking itu dikatakan menghukum? Ya. Misal ya, anak yang ranking 1 dan ranking kedua, anak yang mendapatkan ranking kedua itu dia merasa dihukum. Karena dihukum, kenapa dihukum? Karena ternyata ada yang lebih pintar dari dia. Ya. Begitu juga selanjutnya ranking selanjutnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi Bapak Ibu, budaya positif di sini itu tidak mengendalikan perilaku seseorang. Memang benar-benar yang ada dalam dirinya. Ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini yang dikatakan mematikan kreativitas itu Bapak Ibu. Misalnya ya, kita suruh misalnya anak itu, nah tolong ceritakan tentang sekolah kita dalam bentuk puisi, ya. Jadi anak itu nanti hadiahnya ibu kasih pena satu yang paling bagus misalnya, ya. Nah anak itu akan berlomba-lomba untuk membuat puisi, sedangkan mungkin di kelas itu ada yang pintar membuat pantun Bapak Ibu. Jadi matilah kreativitasnya. Ya. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar orang kreatif. Karena dia nggak bisa buat puisi, mungkin dia bisa buat lagu, ya. Mungkin dia bisa buat pidato tentang sekolah kita. Itu ya. Lanjut. Nah ini merampas hak dengan menghargai dirinya. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, pada saat anak itu tidak bisa membaca, dia masih berusaha bagaimana caranya supaya bisa membaca ya Bapak Ibu. Nah pada saat dia bisa membaca, itu bangganya luar biasa pada dirinya ya. Tapi kalau kita kotori dengan memberikan ini hadiahnya buku karena kamu sudah bisa membaca, jadi terkalahkan rasa percaya dirinya tadi dengan hadiah buku yang kita berikan tadi. Ya Bapak Ibu, itu yang dikatakan merampas hak anak. Jadi dia tidak menghargai dirinya lagi karena buku tadi. Padahal pada saat anak misalnya menghitung, mengalihkan ke bawah, dia bisa, itu luar biasa dia bahagianya. Jadi jangan kita rusak kebahagiaan anak itu dengan penghargaan. Nah, yang saya katakan tadi, ya, di sini ada dari saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid untuk mempelajari hal yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Ya, jadi kita itu beranggapan anak kita itu nggak bisa, makanya kita kasih dia hadiah. Padahal mungkin mereka itu sudah bisa. Ya, itu yang dikatakan pendapat dari Al-Fiqh. Ya. Nih, Al-Fiqh said by reward 1993 dari wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut saya, secara ideal cara pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya ternyata. Ya, jadi kegiatan belajarnya lah itu penghargaan ternyata Bapak Ibu ya. Bukan penghargaan yang kita berikan. Pada saat dia bisa, itulah penghargaan sesungguhnya. Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di konsep disiplin dengan identitas gagal. Dari pertanyaan Pak Martik sudah mulai terbuka pikirannya dari pertanyaan yang tadi ya. Yang tadinya ternyata hukuman itu bukan untuk mendisiplinkan anak dan penghargaan juga bukan untuk memotivasi belajarnya. Jadi kesimpulannya sampai di sini di identitas gagal ini ternyata ya penghargaan dan mendisiplinkan itu adalah identitas gagal. Ternyata kita selama ini gagal Bapak Ibu ya. Berhasilnya pada saat di sekolah aja Bapak Ibu memang berhasil kita. Tapi pada saat anak tadi tujuan KHD tadi Ki Hajar Dewantara tadi kita gagal kan? Ya.
Anak itu kan mencapai kebahagiaan yang tinggi-tingginya dan akan diterima di masyarakat. Pada saat dia keluar, dia tidak lagi mematuhi itu karena dia tidak memiliki budaya positif tadi. Tapi kalau kita terapkan budaya positif sejak dini yang baik kita ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita dihadirkan anak-anak yang masih SD yang umurnya baru 6-7 tahun yang baru masuk ke sini ya. Kita berusaha untuk memberikan budaya-budaya positif kepada anak-anak supaya bisa diterapkan ke masyarakat ya, Bapak ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Nanti mungkin kembali lagi ke saya untuk berikutnya akan dijelaskan Ibu Supriyatna. Belum saya tutup dulu. Baiklah, di sini saya melanjutkan dari identitas gagal yang dipaparkan oleh Ibu Iin tadi. Yang Ibu Iin paparkan tadi identitas gagal semua ya Bu ya, ya Bapak Ibu. Terus yang identitas suksesnya seperti apa? Timbul pertanyaan. Yang penghukum gagal, pemberian penghargaan gagal. Timbul pertanyaan, yang identitas suksesnya seperti apa? Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi di sini ada dua yang saya paparkan. Yang pertama konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi ini tingkatannya di bawah restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Contohnya misalnya, Ibu Yuli, pernah nggak anak peserta siswa kita yang olahraga terlambat datang olahraga? Kalau terlambat tidak pernah pakai baju seragam itu baju. Nah, tidak pakai seragam. Hukuman apa yang biasanya Ibu Yuli berikan? Kalau saya terus terang, kadang-kadang kan alasannya lupa, jadi Ya. saya suruh dia menulis besok untuk berikutnya saya tidak akan lupa lagi membawa baju olahraga. Nah, itu penghukum itu. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan Bu Yuli. Ibu Yuli guru olahraga. Jadi yang lebih alur konsekuensinya adalah mungkin Ibu Yuli menyuruh keliling lapangan. Yang pikiran kita itu hukuman yang positif, hukuman yang baik. Itu konsekuensi ya. Arti dari konsekuensi itu adalah hukuman yang baik positif. Tapi ternyata itu masih di bawah tingkatan restitusi. Nah, kalau restitusi itu siswa bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya itu dirinya memegang kontrol. Jadi siswanya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini motivasinya intrinsik. Diri siswa itu tahu kesalahannya apa dan akan memperbaikinya. Ya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini itu menurut ilmuwan adalah konsep pendekatan yang paling baik. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita baca bersama. Pengertian restitusi. Restitusi adalah cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini restitusi itu adalah kita menggali motivasi intrinsik anak. Kita nggak menghukum, kita nggak memberi penghargaan yang secara menghukum tadi atau konsekuensi, tapi kita menebus kesalahan, mencari solusinya, memberikan tawaran, menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan apa sih yang mendasarinya melakukan tindakan itu. Baiklah, lanjut.
Ini ada sebuah kasus, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita lihat dari kacamata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau siswa sering tidak mengerjakan PR, itu kita lihat perbedaannya. Kalau di hukuman, ini posisi gurunya ya. Guru akan menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Hukuman ini nggak ada manfaatnya ya, nggak ada positifnya ya. Itu namanya hukuman. Nah, dampaknya apa? Gurunya marah-marah. Kemudian muridnya makin jadi takut. Terus kalau konsekuensi yang siswanya sering tidak mengerjakan PR tersebut, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat. Oke, ini positif, ada kaitannya. Dia tidak bikin PR, harus kerjakan PR-nya tadi 10 jadi 20 buat PR-nya berlipat-lipat. Terus dampaknya apa? Oke, gurunya memang makin tegas ya. Ini udah aturan, jadi gurunya tegas dan siswanya menghormati peraturan. Dan konsekuensi ini sering diterapkan, masih diterapkan. Karena memang kita untuk beralih itu secara langsung berubah itu susah. Jadi kita pelan-pelan. Lanjut, nah di restitusi itu posisi guru. Jika siswa tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Keyakinan kelas apa yang dipercaya oleh siswa dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Istilahnya mencari alasan apa? Menanyakan alasannya, terus kenapa dia melakukannya, bercerita, mengajak siswa bercerita. Nah, di sini posisi gurunya jadi terbuka dan siswanya lebih menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Nah, lanjut 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi ini juga ada posisi kontrolnya. Nah, ini pernah kita pernah di posisi kontrol penghukum ya bapak-bapak, ibu-ibu. Pernah juga posisi kontrol teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer. Terus, apalah perbedaannya? Ya, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, untuk menghukum itu biasanya kita menggunakan kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Sering ya, marah-marah kita. Patuhi, kamu berdiri nak di depan kelas, atau kamu keluar, kamu kebersihan, kamu bersihkan WC. Banyak sekali. Itu adalah menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini juga kita sering melakukannya. Saya pribadi pun juga sering dengan kata-kata yang sering muncul seperti berapa kali lagi ibu guru harus memberitahu kamu nak, ibu guru kecewa sama kamu, atau ibu sedih melihat kelakuan kamu. Itu membuat siswanya jadi merasa bersalah. Dan ternyata itu kayak posisinya 2 terbawah ya. Terus kalau teman, posisi kontrol sebagai teman, ini juga sering kita lakukan. Posisi sebagai teman antara guru dan siswa. Sering kata-kata yang terucap yaitu seperti ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melanggar. Kok gitu sih? Kita kayak memaafkan, tidak apa-apa kamu melanggar. Besok tertib tapi ya. Itu kita mengajak siswa kita sebagai posisi kita teman. Dan ini juga kurang efektif. Lanjut yang terakhir, memantau. Memantau ini kayak konsekuensi tadi ya. Ini kata-kata yang sering terlontar itu, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Sepertinya sering seperti itu ya. Kamu sudah melanggar, tidak buat PR. Kamu tahu aturannya apa? Buat PR berkali-kali lipat tadi kan. Dan ini juga posisi kontrol yang di bawah restitusi. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Ini kata-kata yang sering kita ucapkan yaitu pernah ada yang lakukan posisi kontrol manajer? Baik, kita coba baca sama-sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, restitusi ini dia lebih ke posisi manajer. Sekarang coba saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu biasa menggunakan posisi kontrol yang mana? Pak Nandi?
Penghukum, membuat rasa bersalah, atau Kalau saya sendiri pengalaman menghukum. menghukum? Iya. Boleh guru bapak, guru ibu yang lain? Apakah pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Kalau pengalaman saya atau gabungan, bisa dengan cara penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman pemantau dan manajer belum pernah saya lakukan. Jadi kita di sini belum ya, termasuk saya pun masih belajar dan pelan-pelan pada ke posisi control manager. Baiklah, kelas selanjutnya kita akan belajar bersama berkolaborasi. Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan. Terus kalau mau hukum itu tidak efektif, identitas gagal, penghargaan juga identitas gagal. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Baiklah, di sini ada pertanyaan. Saya akan melemparkan pada ibu-ibu dan bapak di sini. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Kenapa? Demi keamanan kita, Bu. Demi keamanan. Betul sekali. Ada yang lain? Ya. Boleh. Ya, silakan Ibu. Mengapa kita memakai helm gitu? Yang pertama untuk melindungi kepala kita. Melindungi kepala. Kemudian untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, saya simpan dulu jawabannya. Baiklah, kita ke pertanyaan kedua. Ini ada kaitannya lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan pada setiap saat, apalagi pada waktu COVID-19 ya, pandemi? Ada yang bisa jawab mengapa sih pakai masker, cuci tangan? Ya, salah satunya adalah supaya kita terhindar dari virus. Terhindar dari virus. Iya, ada yang lain? Benar sekali ya. Baiklah. Jadi untuk membedakannya, kenapa keyakinan, kenapa peraturan? Kalau keyakinan itu yang dijawab oleh Ibu Tiur sama Bu Das. Demi keselamatan pakai helm. Demi apa tadi? Melindungi diri. Iya, mengikuti peraturan lalu lintas. Nah, kalau seumpama nggak ada polisi, nggak ada ini, nggak pakai helm, berarti melanggar peraturan dong. Jadi bedanya, kalau peraturan itu kita kalau ada polisi itu kita langgar, itu peraturan itu dibuat oleh polisi, itu peraturan. Nah, kalau keyakinan itu di dalam diri kita, motivasi intuisi kita. Mau pakai helm ini mah untuk melindungi kita, keselamatan. Walaupun cuma ke gang sebelah, siapa tahu nanti ketabrak ya, kena di kepala. Jadi unsur dari dalam diri sendiri yang buat kita memakai helm. Keyakinan itu dari arti kata percaya. Kita percaya kalau memakai helm itu melindungi kita. Nah, begitu juga tadi dengan masker. Kita percaya dengan memakai masker kalau kita terhindar dari virus. Itulah bedanya peraturan sama keyakinan. Peraturan itu unsur X dari luar yang menyuruh, kalau keyakinan itu dari dalam diri kita. Baiklah, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Nah, ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih kayak sama tuh, kata keselamatan tuh abstrak kan, luas. Gitu. Sedikit saja akan mudah diingat, jadi nggak usah panjang-panjang. Sedikit aja kalimatnya mudah diingat. Terus berupa pernyataan universal, seperti yang dijelaskan Ibu ini. Kata universal itu berasal dari profil pengajar Pancasila tadi. Itu kata-katanya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan memaksakan diri kalau tidak sesuai. Tapi sesuaikan kondisi keadaan kelasnya. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus positif ya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata
Jangan buang sampah sembarangan. Itu ada kata jangan itu kalimat negatif. Ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan ketika kita membuat keyakinan kelas ini. Baiklah, Ibu ingin akan memaparkan yang sudah menerapkan, menjalankan keyakinan kelas. Silakan Ibu Lulus. Bapak Ibu, kita tonton dulu ya, nonton bersama. Karena kemarin kami sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 5. Di sini Bapak Ibu semua anak dilibatkan kita bagi stick notes ya. Itu anak-anak mengutarakan keyakinannya sendiri, budaya positif tadi ya Bapak Ibu ya. Biar buanglah dalam stick notes ya. Kita bagikan semua ya, tidak terkecuali harus menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Ini posisi pada saat anak-anak sedang menuliskan keyakinan kelasnya. Seluruh siswa ya Bapak Ibu ya. Kenapa seluruh siswa? Agar mereka ya lebih bertanggung jawab dan dilibatkan tadi ya Bapak. Oke, selanjutnya anak-anak menempelkan apa yang dia tulis di stick note tadi ya di depan kelas. Itu saya taruh karton di papan tulis ya. Jadi seluruhnya menempelkan satu persatu. Ini apa keyakinan kelasnya itu boleh baca? Ada sini yang boleh baca. Ini Ananda Siti. Ya, lihat. Silakan baca. Apa? Tidak memiliki teman, apa lagi baca? Ya kita. Tidak menyebutkan orang tua. Baik, ini keyakinannya. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Tidak ngomongin motor. Tidak ngomong motor. Dan ternyata anak-anak kita itu sudah ada budaya positifnya Bapak Ibu ya. Nah ini foto-foto mereka menempel ya Bapak Ibu ya. Sampai stick note-nya sudah tertempel semuanya 27 orang di kelas saya ya Bapak Ibu. Nah ini dari keyakinan kelas yang mereka yakini tadi, saya simpulkan Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena ada banyak yang sama. Misalnya tidak boleh terlambat, ya si tidak boleh terlambat, si Nadifah tidak boleh terlambat. Jadi banyak yang menggunakan seperti itu. Jadi saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Terus setelah saya simpulkan ya, nilainya kita ambil seperti nilai jujur di profil pelajar Pancasila itu kan muaranya ke profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ya Bapak Ibu tidak terlihat jelas. Di sini ada semuanya sudah saya yang jujur ya, sikap jujur, sikap bertanggung jawab, terus disiplin belajar. Kalau tidak buat PR itu kan disiplin belajar. Jadi
yang seperti dikemukakan tadi saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruhnya, jadi tidak semua 27 itu kita tempelkan di kelas, tidak. Jadi seluruh anak membuat keyakinan kelas dan dari keyakinan kelas itu kita simpulkan. Ya Bapak Ibu, ini hasil dari keyakinan kelas kami dan alhamdulillah sudah ditandatangani oleh seluruh murid di kelas. Saya sendiri sudah tanda tangan dan ibu kepala sekolah pun sudah tanda tangan dan dicap oleh cap sekolah. Kita berangsur-angsur Bapak Ibu ya, kita membuat keyakinan kelas dulu. Nanti mungkin kita buat keyakinan sekolah. Ya. Ini Bapak Ibu Pri juga sudah membuat keyakinan kelas. Ibu akan bagikan ini sekalian satu baju dan kalian buat keyakinan apa yang ingin kalian inginkan ya. Siswa mulai menuliskan satu keyakinan yang ia yakini yang dituliskan di kertas not yang sudah dibagikan. Satu siswa membuat satu keyakinan kelas, kemudian menempelkan di depan kelas. Sama seperti yang disampaikan Ibu Iin, tidak semua keyakinan kelas yang ditulis anak siswa kita ambil, tapi kita review lagi, kita olah lagi kalimatnya. Jangan sampai kalimat negatif yang kita tempelkan. Jadi didiskusikan, disimpulkan lagi keyakinan kelasnya sehingga membentuk beberapa poin keyakinan kelas. Kemudian setelah hasil kesimpulan yang disepakati, ditandatangani bersama. Diketahui oleh wali kelas, kepala sekolah, dan seluruh siswa di kelas menandatangani. Artinya kayak MOU gitu, perjanjian dengan siswa. Dia udah buat, dia harus mengikuti keyakinan yang telah dia buat. Nah, setelah anak-anak kita menandatangani keyakinan kelas, kita mantapkan gitu, kita ikrarkan. Kemudian bersikap baik dan menghargai semua orang. Lanjut tanggung jawab dan lakukan yang terbaik. Semuanya lakukan yang terbaik dan tanggung jawab. Kemudian membawa semua perlengkapan PR dan materi belajar yang sampai ketinggalan di rumah. Dengarkan guru dan ikuti arahan. Seminggu lagi ngomongnya, dengarkan dan ikuti. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, itulah tadi video singkat dari Ibu Iin dan saya sendiri yang kami tampilkan, yang pelan-pelan kami lakukan, kami terapkan di kelas. Pelan-pelan kita yang tadinya posisi kontrol pembuku, kita hapus dengan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang biasanya murid yang dihukum itu biasanya dia malu kan, dia nggak mau lagi berteman dengan siapapun gitu, dia minder, dia mengasingkan diri. Tapi dengan segitiga restitusi dia tetap bisa bergaul dengan teman-temannya. Dia bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, lanjut Bu.
Nah, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini fokusnya pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah poin-poin atau tahapan segitiga restitusi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ternyata ada yang melanggar. Sudah sepakat, sudah tanda tangan, sudah pakai MOU, ini segala, tapi tetap ada yang melanggar. Nah, kita gunakan, kita terapkan pendekatan segitiga restitusi ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi kita tanyakan semua pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita temui ada yang melanggar, kita jangan langsung menyalahkan. Karena kesalahan itu manusiawi, siapapun pernah berbuat masalah, berbuat kesalahan. Yang kedua, tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Tanyakan alasan pada siswa tersebut, kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak bikin PR. Tanyakan alasannya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi dari kesalahan dan menanyakan alasan, terakhir kita tanya, kan kita pernah buat keyakinan kelas, tanyakan lagi kepada siswa, kamu sudah buat keyakinan kelas, sudah kamu tanda tangani. Jadi dari kesalahan siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Lanjut Bu Iin. Nah, ini pada kasus ini akan dijelaskan oleh Ibu Iin. Saya persilakan untuk Ibu Iin. Dia menulis kasus. Bapak Ibu guru, di sini setelah saya buat keyakinan kelas, ternyata masih ada yang melanggar keyakinan itu ya. Jadi di sini Nadifa adalah siswa kelas 5 SD kita, SD di kampus kita. Pada saat belajar matematika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Nadifa tidak buat PR matematika karena pada saat saya menjelaskan informasi tentang PR, dia sedang mengobrol dengan teman sebelahnya. Dan kebetulan Nadifa ini adalah anak yang kita tahu anak yang berprestasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar memang dia katanya lupa, tidak dengar katanya ya. Boleh betul. Ini rekomendasi yang saya lakukan. Kenapa Ibu sekarang di sini? Tadi Ibu ini koreksi tugas kita ya PR matematika. Namun di dalam tugas itu Ibu ini tidak temukan Nadifa apakah Nadifa tidak ikut PR? Nadifa tidak buat PR. Nadifa Ibu ini bukan berarti Ibu ini mau mencari-cari kesalahan Nadifa ya. Sampai tadi dia bilang Dia mau mencari solusi supaya masalah Nadifa ini bisa teratasi. Nadifa pasti punya alasan. Mengapa Nadifa tidak buat PR? Jadi di sini menanyakan alasannya. Oh, jadi Nadifa pada saat itu mengobrol. Jadi nggak dikode itunya yang mana PR ya. Jadi tidak buat PR. Jadi Nadifa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan itu biasa. Kemarin juga teman Nadifa ada yang tidak buat PR. Oke Ali. Jadi di sini maksudku supaya Nadifa jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apakah Nadifa mau memperbaiki kesalahan Nadifa? Nadifa ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Keyakinan kelas mana yang Nadifa langgar? Disiplin mengumpulkan tugas ya. Jadi untuk berikutnya nanti Nadifa tidak boleh melanggar lagi ya. Nadifa tahu tidak bagaimana supaya Nadifa bisa memperbaiki kesalahan Nadifa? Jadi Nadifa jangan ngobrol lagi ya. Jadi ngobrol itu boleh ya. Misalnya kita mau ngobrol tentang masalah pelajaran yang belum ngerti boleh. Nanya sama teman, nanya sama ibu boleh ya. Tapi kalau kita ngobrol masalah yang lain itu tidak boleh ya. Kalau tidak dengar ibu bilang ada PR, Nadifa tidak tahu. Akhirnya kayak kejadian kemarin Nadifa tidak
tidak buat PR ya. Nadifah kamu mau mulai berubah hari ini ya, berarti Nadifah mulai hari ini berusaha berubah dan juga lebih baik lagi ya. Terima kasih Nadifah ya, mau berubah dari berdoakan semoga Nadifah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Nadifah boleh main lagi sama teman-temannya ya. Bapak Ibu sudah kita saksikan bersama itu restitusi yang saya buat, dan di sini juga kita masih dalam tahap belajar ya Bapak Ibu ya. Dan saya buat restitusinya itu insya Allah si Nadifah tidak melanggar lagi Bapak Ibu ya. Kenapa saya panggil ke kantor atau bisa saja di kelas Bapak Ibu ya, kita melakukan restitusi ini agar mereka tidak malu ya, agar mereka tidak malu. Kadang kan salah seperti tadi Pak tadi itu tidak sengaja, tapi kita guru kadang tidak menerima alasan anak-anak itu apa ya, tahu kita dia tidak buat PR ya. Jadi kita tanyakan supaya anak ini bisa kembali lagi ke kelompok mereka, dia menjadi pede lagi Bapak Ibu, pede lagi dan semangat lagi untuk belajar dan sekolah. Baik Bapak Ibu, ini ada restitusi kedua akan dijelaskan Bu Sulah, Bu Supriyati ya. Terima kasih Ibu Iin. Tadi kasus pertama itu adalah kasus yang ada di kelas Ibu Iin. Nah, kasus berikutnya itu kasus saya, kasus 2. Awas adalah siswa kelas 4 SD. Dia datang terlambat ke sekolah pada saat senam sudah dimulai. Selamat siang kawan. Iya, bagaimana kabar kawan hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Kawan, tahu nggak kenapa kawan dipanggil ke sini ke ruangan ini? Tidak tahu. Tadi kawan ke sekolah datangnya jam berapa? Jam 7.30. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.15. Nah, kawan ini datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat, tidak apa-apa. Ibu sebagai manusia pun pernah melakukan kesalahan datang terlambat pada suatu kegiatan. Itu manusiawi. Nah, sekarang mau dengar alasannya kenapa kawan bisa datang terlambat. Gak mungkin juga sama mama, sama kakak. Iya. Oh, jadi tadi malam Kawat main HP tuh sampai larut malam ya. Terus bangunnya kesiangan, nggak dibangunin juga sama mama, sama kakaknya. Ya, sama papa. Nah, sekarang tanya, Kawat masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat kemarin di awal-awal Januari? Ya, komitmen terhadap waktu ya, apa keyakinan kelasnya selalu. Nah, Kawas tadi datanya iya tidak tepat waktu. Nah, Kawas yakin nggak kalau kita meyakini keyakinan kelas kita yang komitmen selalu datang tepat waktu bermanfaat bagi Kawas? Yakin nggak? Yakin ya, bermanfaat ya. Nah, apa yang akan Kawas lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Ya, main HP sampai larut malam ya. Terus minta bantuan sama mama agar bangun ya di pagi. Kapan kau akan melakukan ini? Nah, jadi mulai hari ini kau akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya untuk kedepannya ya. Semangat ya kawan ya. Iya. Sekarang silakan kawan istirahat keluar ya. Itulah restitusi yang kami lakukan ketika ada anak yang melanggar. Kita lebih sharing ke anak yang kita bercerita dari hati-hati. Baiklah, terima kasih
semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, atas kehadirannya Bapak Guru hebat, Guru Bergerak Indonesia Maju. Coba Pak, biar lebih semangat untuk menutup ini, saya tanya, siapa kita? Guru hebat. Guru hebat Indonesia Maju. Amin. Baiklah, mungkin akan ditutup oleh Ibu Ingin. Oh baik, saya tutup saja demikianlah presentasi kami tentang diskriminasi, tentang budaya positif pada hari ini. Di sini kami berdua bukan menggurui, bukan merasa hebat, pintar dan segalanya, tapi kami mau berkolaborasi bersama-sama menjadi kedepannya lebih baik lagi. Saya tutup, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, Ibu ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat ya, yang sudah berkenan mendengarkan dan kita bersama-sama untuk berubah di sini ya. Jadi slogannya Guru Bergerak Indonesia Maju ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau kita tidak bergerak maka negara kita ini tidak akan maju ya. Jadi demikian diseminasi program pendidikan guru penggerak. Saya dan Ibu Supriyati sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kolaborasinya. Saya tutup, wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup pada siang hari ini, marilah kita sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Yulita. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 59 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi diseminasi yang diselenggarakan di SD Negeri 59 pada tanggal 26 Januari 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penerapan budaya positif. Materi yang disampaikan oleh Ibu Iin, calon guru penggerak, adalah yang pertama tentang perubahan paradigma, yang kedua tentang disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Budaya positif merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan karena akan menjadi suatu kewajiban untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk pembelajaran di sekolah. Terciptanya tanggung jawab dan kedisiplinan dari semua pihak di lingkungan sekolah dalam aktivitas belajar di kelas dan aktivitas lainnya di sekolah.